dan Bupati Berau beserta rombongan pada acara tabligh akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang mulia ini kita sama-sama berkumpul memperingati hari dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tiada lain, ini semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memilih kita untuk menjadi umat beliau Nabi Muhammad. Tidak otomatis kita pun menjadi paling afdalnya umat berkat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti kelak di hari kiamat tidak mengecewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "Fa inni mubadir bikumul umam yawmal qiyamah." Nanti aku kelak akan membanggakan kalian sebagai umatku di hadapan umat-umat para nabi-nabi terdahulu di hari kiamat. Semoga kita tidak mengecewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu mentaati beliau, mengikuti sunnah beliau, dan meneladani akhlak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Tadi Bupati menyebutkan tentang kesabaran para hadirin menunggu mulai jam 9. Masya Allah. Sebenarnya apa yang kita lakukan untuk peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sebanding dengan apa yang diperbuat Rasulullah kepada kita. Masih enak kalian ini maulid jam 11. Saya kemarin diundang di Batam. Saya undangan di Batam. Saya jam 8 malam sudah siap dijemput panitia, saya WA. Saya sudah siap, monggo dijemput. Jawaban panitia, sabar Habib, nanti jam 1.20 malam saya jemput. Saya jadi mikir, saya penceramah apa maling kok keluar saja 2 malam. Ini diajakin drama apa mau ngerampok itu? Jam 1:30 tinggi hadir. Maulid kita itu mahalul qiyamnya asyraqal badrunya itu jam 2 malam. Kemudian karena saya sudah sampai di Batam, kalau saya nggak hadir ya nanti pulang nggak bawa apa-apa saya. Akhirnya ya udah terpaksa saya tidur. Jam 1:30 saya siap dijemput. Betul, jam 2 itu mahalul qiyam asyraqal kamu jam 2 malam. Sampai jam 2:15 saya ceramah itu sekitar 2:30 sampai jam 3 lebih. Seumur hidup belum pernah saya ceramah jam 3. Begitu pulang saya bareng sama copet, maling, pulang lain. Tapi saya tanya sama panitia, maaf, apa nggak ada waktu lain untuk buat maulid peringatan Maulid Nabi jam segini? Jawabannya begini, maaf Habib, kami panitia menginginkan untuk ketika berdiri menyambut Rasulullah itu dilahirkan pas jam 2 malam, jam 2:15, karena dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu 12 Rabiul Awal lahirnya jam 2:15 malam. Maka kami ingin pas berdiri menyambut Rasulullah datang ahlan wa sahlan ya Rasulullah pas lahirnya Rasulullah. Subhanallah, semangat.
Hebat. Memang Habib, orang bilang kami gila maulid jam 2 malam, tapi kami jawab, kami nggak gila. Yang gila itu kalau bangun jam 2 malam lihat Liverpool sama Arsenal. Kita bangun malam jam 2, jam setengah 3 lihat bola, waras. Maulid gila? Enggak Habib, mereka yang gila, kami yang waras. Saya bilang betul, tapi tetap tahun depan jangan undang saya lagi. Siapa yang mau maulid jam setengah 3 malam bagi ini? Tapi Masya Allah, itu mereka juga sabar bagaimana memperingati lahirnya beliau baginda Muhammad SAW. Kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati lahirnya Rasulullah demi untuk meneladani beliau. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Nabi itu idola kita, Rasulullah itu adalah panutan kita, tuntunan suri tauladan kita. Siapapun kita, idola kita Rasulullah. Siapapun kita, profesi apapun kita, panutan kita Nabi Muhammad. Yang ulama panutannya Rasulullah, yang pejabat panutannya Rasulullah, yang pedagang panutannya Rasulullah. Rasulullah ini umum, yasmulul kul, mencakup semua kalangan sebagai sosok seorang yang betul-betul meneladani atau menjalankan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu nggak ada seorang ulama seperti Nabi, nggak ada sosok pemimpin seperti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dalam satu riwayat disebutkan ada seorang budak ke pasar. Budak ini mau belanja, nggak taunya uangnya hilang. Dicari nggak ketemu, mau pulang takut, mau belanja nggak bisa, bingung aja di pasar. Dilihat Rasulullah, didatangin sama Nabi. Tanya Rasulullah, apa yang buatmu bingung? Ya Rasulullah, uang saya hilang, mau pulang takut, juragan saya itu jahat, keras. Nanti saya dimarahin, bahkan dipukul. Kalau saya mau beli juga nggak punya uang, makanya bingung saya mau apa. Kata Rasulullah, berapa uangnya? 4 dinar. Uang Rasulullah ketika itu ada 4 dinar persis. Diberikan semua kepada budak tersebut, ambil. Bukan separuhnya, semuanya dikasihkan. Dermawan Nabi. Yang penting kamu selamat, gak dimarahin tuanmu. Belanja, selesai belanja gak pulang lagi. Dilihat lagi sama Rasulullah, kenapa lagi? Kan udah belanja. Ya Rasulullah, sekarang saya ketakutan karena saya pulangnya terlambat, pasti marah tuanku. Kata Nabi Muhammad, ya udah saya antar pulang, aku beri syafaat, aku sampaikan, aku yang minta maaf untukmu. Coba lihat, ini budak ditolong supaya nggak dimarahin. Kata ulama, Rasulullah nggak tega lihat budak dimarahi tuannya. Apa Rasulullah tega kalau umatnya disiksa di neraka ya Allah? Maka Nabi Muhammad mengantarkan itu budak, sini aku antarkan. Dianterin hadirin sama Rasulullah, dianterin di luar kota Madinah. Sesampai di luar kota Madinah, yang tuannya tadi lihat Rasulullah kok mau ke rumah, ini kelihatannya arahnya ke situ dengan budaknya, langsung masuk ke dalam rumah, ditutup pintunya. Rasulullah mengetuk pintu, assalamualaikum, nggak dijawab, assalamualaikum, nggak dijawab, sampai yang ketiga assalamualaikum baru dijawab. Keluar tuannya, disambut Rasulullah, ya Rasulullah, aku hilangkan apa yang aku miliki di keluarga semuanya. Ya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Hari ini aku bahagia kau datang ke rumahku ya Rasulullah. Nabi mengatakan, saya mau satu hal aja. Apa ya Rasulullah? Saya cuma minta budakmu jangan kau marahin karena keterlambatan. Kata tuannya, ya Rasulullah, kau datang jauh-jauh dari Madinah ke tempat ini cuma memberi syafaat budak ini. Iya, aku gak tega kalau sampai kau marah kepadanya. Dia gak salah, kesian. Ya Rasulullah, kalau kau yang memintakan ampunan, maka aku bukan cuma nggak marah, aku bebaskan budak ini di jalan Allah. Senyum Nabi Muhammad, alhamdulillah, ini yang aku inginkan. Cukup ini aku mau.
Kemudian ya Rasulullah, kebahagiaan kau datang ke rumahku, apalagi yang tidak ada, cuma itu aja yang aku inginkan. Rasulullah izin. Tapi sebelum keluar Rasulullah tanya, kenapa tadi saya salam sekali, 2 kali kok gak dijawab? Rasulullah, kami jawab, Biar tadi salam assalamualaikum, kami sekeluarga jawab tapi pelan-pelan. Assalamualaikum. Yang ketiga assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa kau jawab pelan? Ya Rasulullah, kalau kau mengatakan assalamualaikum, aku jawab waalaikumsalam, hanya sekali kau mendoakan kami. Tapi sengaja kami pelan agar kau ulang salam sampai ketiga kau doakan selamat kami 3 kali ya Rasulullah. Orang yang kau salamkan atau kau doakan selamat gak akan pernah celaka dunia hingga akhirat. Masya Allah. Rasulullah senyum pinter. Makanya kalau ada habib, ada kiai ke rumah kiai, assalamualaikum jangan dijawab. Tunggu 100-200 kali. Biar doa selamatnya biar banyak di rumah kita. Itulah beliau baginda Muhammad, azizun alaihi ma'anikum. Nabi itu sayang kepada umatnya. Bukan cuma yang mukmin, yang kafir pun Rasulullah sayang. Ulun ceritanya dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai dan Imam Ahmad fi Sunani disebutkan, Bilal adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang kafir ikut-ikutan adzan, tapi bukan adzan buat orang, buat kambing. Kan kurang ajar. Bilal adzan buat umat Islam di Madinah. Ada sekelompok anak muda pengembala domba. Mereka nggak beriman, mereka kafir. Ikut-ikutan adzan seperti Bilal, tapi buat domba. Allahu Akbar. Maka ada seorang muslim yang melihat, lapor ke Rasulullah. Dipanggil Sayyidina Ali sama Sayyidina Zubair. Bawa mereka para pengembala domba untuk datang kepada kita. Antri 5 orang. Siapa di antara kalian yang adzan seperti adzannya orang muslim? Ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab, satu-satu saya suruh adzan. Ayo adzan, adzan 5. Ketahuan yang enak suaranya ini, yang memang tadi godain umat Islam, yang ngejek umat Islam itu yang tadi suaranya enak. Ketahuan. Ya Rasulullah, ini orang yang godain, ini suaranya dia. Karena tadi saya dengar ini suaranya. Kemudian dia mengatakan, kau tadi yang adzan seperti adzannya umat Islam. Kau tadi yang mendengungkan. Kata Rasulullah gini, hal adzanta bi adzanil muslimina bi sautikal jamil. Kau tadi yang adzan seperti adzan Bilal dengan suara emasmu yang merdu. Itu lihat Rasulullah, nggak main-main lagi. Zaman sekarang langsung panggil polisi penistaan agama. Tapi ini nggak marah. Kau yang barusan adzan dengan adzan suaramu yang indah, suara emasmu, hatinya besar langsung. Tadinya takut, aku dipuji oleh Rasulullah dengan suaraku indah. Langsung mengatakan benar, Subhanallah, kata Rasulullah. Sini, buka kopiahmu, buka. Dibuka kopiahnya, dipegang tangannya oleh kepalanya, rambutnya dipegang, kepalanya dipegang oleh tangannya Rasulullah, didoakan Allahumma barik fi wa barik fi dzurriyyatik wa barik fi sautik wa hdiyal Islam. Ya Allah, berkahilah ini Abu Mahdurah, namanya Abu Mahdurah. Abu Mahdurah berkahi anak cucunya ya Allah. Berkahi pula suaranya ya Allah, dan berikan hidayah masuk Islam. Abu Mahdurah nggak tunggu berapa menit, keluar dari rumah Rasulullah langsung mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan langsung bersumpah kepada Allah, ya Rabb, aku bersumpah rambutku yang disentuh Rasulullah dan aku potong sampai aku mati ya. Abu Mahdurah rambutnya panjang. Kenapa? Karena bekas sentuhan tangan Rasulullah di rambutnya nggak mau dipotong. Sayang, ini bekas disentuh Rasulullah. Langsung cinta dan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Coba kalau keras, coba kalau dicaci, nggak akan beriman, memusuhi. Tapi Nabi SAW dengan lemah lembutnya, dengan kesabarannya, dengan akhlaknya, menarik orang tersebut masuk Islam. Dan dalam riwayat disebutkan Abu Mahdurah jadi muadzin di Masjidil Haram di Makkah. Anaknya,
cucunya, cicitnya sampai 300 tahun sepeninggal Rasulullah yang ada anak cucu Abu Bakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu akhlak. Nah kadang-kadang kita ini hadirin gampang mencaci maki orang, gampang membuli orang. Padahal Nabi nggak pernah ngajarin seperti itu. Nabi itu nggak pernah caci maki orang, hadirin. Kenapa kita umatnya ngaku cinta Rasulullah, kadang mengatasnamakan agama kemudian mencaci maki, berjihad fisabilillah, katanya jihad, katanya amar ma'ruf, katanya nahi munkar. Tapi kita pakai kata-kata yang membuat Rasulullah SAW sedih. Maka itu kita mesti belajar ngomong yang baik, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Nabi juga nggak pernah ngomong jorok. Nggak pernah ngomong jorok. Nabi Muhammad nggak pernah ngomong jorok. Kata-kata dipilih oleh Rasulullah hingga mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana akhlak beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu mulia, parasnya indah, akhlaknya indah, nasabnya indah, tapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan engkaulah sang pemilik akhlak yang mulia. Makanya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang akhlak Nabi, yang pertama senyum. Rasulullah itu gak pernah ninggalin senyum. Ma ra'aitu ahadan akthar tabassuman min Rasulillah. Saya gak pernah lihat ada orang yang paling banyak senyum seperti beliau baginda Muhammad SAW. Hadirin, Rasulullah itu pernah sekali gak senyum. Peristiwa dengan Abdullah bin Umi Maktum ketika beliau tengah-tengah ngasih ceramah kepada kafir Quraisy, para tokoh-tokoh kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Abdullah bin Umi Maktum narik rambut bajunya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Ya Muhammad, saya mau tanya. Sabar Abdullah, sabar Abdullah. Hingga berkali-kali Rasulullah akhirnya tak abasa. Rasulullah nggak senyum. Rasulullah cemberut. Watawala, kemudian berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Cemberut, Rasulullah cemberut. Langsung ditegur sama Allah satu surat, hadirin. Namanya surat Abasa. Abasa wa tawalla ajja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika an la yazakka, sampai akhir ayat. Satu surat teguran dari Allah buat Nabi Muhammad karena tinggal senyum. Masya Allah. Saya sampai pikir, alhamdulillah Al-Quran itu turun buat Rasulullah. Coba kalau Al-Quran turun buat ulun sama pian, 30 juz surat Abasa semua hari. Kita ini kapan nggak cemberut? Tanggal tua cemberut, bensin naik lebih cemberut lagi ya. Tapi Nabi Muhammad tak pernah ninggalin cemberut, tak pernah ninggalin senyum. Sekali cemberut, tegur langsung sama Allah. Ini kita umat Islam ini, hadirin, yang mudah senyum. Saya tiap tahun itu ceramah, atau saya tiap tahun ada jadwal di Australia. Saya lihat orang-orang di Australia itu Masya Allah, kalau dilihat itu langsung senyum. Kalau malam, evening, pagi, morning, senyum. Padahal mereka senyum gak dapat pahala. Nah kita ini umat Islam, wala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal fa'akhadhu wajibal, kata Rasulullah. Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya muka yang berseri-seri dan senyum di hadapan saudara muslim. Senyum saudara, senyum itu mewujudkan hati orang yang bersih. Orang yang suka senyum itu insya Allah hatinya bersih. Tapi orang yang suka cemberut biasanya hatinya kotor, hatinya sombong, nggak mau direndahin, hatinya senang jabatan, senang kedudukan, senang harta, ada iri, ada dengki, makanya sulit untuk senyum. Tapi kalau orang hatinya bersih, nggak pernah merasa lebih baik dari siapapun, senang lihat orang dapat kenikmatan, subhanallah, dilihat wajahnya senyum aja, enak dilihat senyum aja. Biasanya seperti juga Abu Fahmi itu Masya Allah senyum. Ya,
kelihatannya Masya Allah nih, basah lahannya beliau ini, senyum terus, senyum terus. Ini kadang-kadang kita ulama cemberut, pejabat juga nggak boleh cemberut senyum. Pak polisi banyak senyum walaupun banyak musibah akhir-akhir ini. Senyum, nggak apa-apa. Ya, karena orang itu kalau sudah kena senyum hancur hadirin. Mau marah disenyumin tak kuat kita. Makanya Nabi Muhammad itu nggak senyum kalau perang aja. Lainnya Rasulullah senyum. Saking banyaknya senyum, setiap orang ngomong, saya orang paling dekat sama Rasulullah. Kenapa? Rasulullah nggak pernah cemberut sama saya. Padahal sama siapapun nggak pernah cemberut. Tapi orang merasa paling dekat, saya paling dekat sama Rasulullah, saya paling dekat sama Rasulullah. Kenapa? Karena indahnya wajah Nabi ketika menghadapi para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang kita ambil pelajaran dari Nabi. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana akhlak Rasulullah? Yang pertama senyum, yang kedua layyinul kalam. Nabi Muhammad lemah lembut ketika bertutur kata. Rasulullah itu kalau ngomong hadirin lemah lembut, membuat orang yang mendengarnya langsung tertidur. Itulah beliau bagi Nabi Muhammad. Ini yang mesti kita contoh. Dan zaman sekarang Masya Allah hadirin, Rasulullah mengatakan bahwa hati-hati, ini lisan bahaya. Kalau ngomong lebih daripada pedang, orang bisa tersakiti hatinya dengan lisan. Pedang tak bisa nyakitin hati orang. Padahal hati kata Rasulullah lebih mulia dari Ka'bah. Anda tahu Abraha yang mau ngancurin Ka'bah? Itu dosa besar. Yang lebih dosa orang yang menyakiti hati orang mukmin hingga hancur hatinya. Sampai dalam riwayat disebutkan, kau hancurkan dinding Ka'bah satu demi satu, itu dosanya masih lebih mending daripada kau hancurkan hati orang mukmin. Makanya kalau ngomong hati-hati, jangan mudah nyakitin hati orang. Jangan ribain orang, jangan suka ngomongin orang, jangan fitnah, jangan tebar hoax. Ini semuanya perbuatan yang melukai hati orang. Ibu-ibu ini Masya Allah kadang-kadang kalau yang namanya riba Masya Allah istiqomah. Sampai kadang-kadang nggak lihat tempat nganterin anak ke TPI, anak ngaji 1 lembar, ibu-ibu riba 3 juz. Hadirin, mari belajar meneladani akhlak beliau Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Teladani beliau. Kita nilainya semua di akhlak. Belum nama pian ini semua. Ada yang pakai baju polisi, ada yang pakai baju jaksa, ada yang pakai baju yang lain. Ini semua casing. Ada yang pakai baju gamis, pakai serban, casing. Ini casing. Hakikatnya bukan itu. Latan duran wali aqua bin ala hadin. In rubta an ta'rifahu fanzur ilal adabi. Mau tahu nilainya orang, lihat akhlaknya. Kalau sudah ngomong kita baru tahu ini orang baik atau tidak. Makanya kata penyair tersebut fal'ud law lam tafruhu rawaihu lam yafriqin nas bainal 'ud wal aqdi. Anda tahu kayu? Kayu itu ada macam-macam. Ada kayu bakar, ada kayu gahru. Ada kan kayu gahru di bro ini. Kayu gahru di bro berapa harganya Ustaz? Yang super double super berapa? 500 juta sekilo. Saya pernah lihat kayu gahru harganya 1 miliar satu kilo. 1 miliar sekilo, segini 1 miliar. Ada kayu bakar 5 juta 1 truk. Kenapa sama-sama kayunya, bentuknya sama, tapi ini lebih mahal? Karena kalau dibakar wangi, kalau itu dibakar baunya nggak wangi, sakit. Nah, kita ini kayak kayu. Kalau sudah ngomong kita bisa tahu ini gahru atau kayu bakar. Suami-suami juga gitu. Kalau ngomong ke istrinya lemah lembut, berarti suami pian gahru. Kalau kasar, kayu bakar.
Makin panas. Istri-istri juga gitu Pak. Kalau pian pulang kerja ngomel kayu bakar. Tapi kalau lembut menyambut suami berarti kayu gaharu. Istri pian kayu bakar apa gaharu? Semua tergantung. Kalau udah ngomong, kalau sudah interaktif, muamalat baru tahu mana kayu baru, mana kayu bakar. Itulah akhlak baginda Muhammad yang mengajarkan kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin adzim, Allah sang pemilik akhlak yang mulia. Maka itu mari kita berupaya meneladani beliau baginda Muhammad SAW, khususnya melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anak kita ini ajarkan mereka mengidolakan beliau baginda Muhammad. Maaf Pak, yang kalau mendidik anak kemudian didikannya tadi itu membuat mereka mengidolakan Rasulullah, berarti dia berhasil. Karena sekarang ini naudzubillah, sekolah-sekolah yang saya masuki kadang-kadang saya tanya, ada yang tahu anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki ada 3, namanya siapa? Sebutkan. Tidak ada yang tahu. Anaknya Yuni Sarah siapa tahu? Anaknya artis kenal. Apalagi pemain bola, masya Allah sampai nomor sepatu barunya tahu. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW nggak kenal Rasulullah. Padahal Rasulullah mengatakan almimu auladakum ala hubbi thalathi khisal. Didiklah anak kalian mencintai 3 hal ala hubbi nabiikum. Yang pertama, tumbuhkan di hati mereka cinta mengidolakan Nabinya Muhammad SAW. Makanya kalau saya sering mengatakan ini negeri musibahnya bukan tsunami, ini negeri musibahnya bukan lumpur lapindo, bukan juga banjir atau apapun, enggak, itu musibah kecil. Ini umat, ini rakyat, musibahnya adalah umat Nabi Muhammad tidak kenal Nabi Muhammad, tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita ini kadang nggak kenal Rasulullah, nggak tahu tentang bagaimana sejarah kehidupan baginda Muhammad SAW, hingga direkod dari dalam hatinya kecintaan kepada selain Rasulullah. Pak, anak kita ini masya Allah Pak, kalau sudah mengidolakan pemain bola, nabinya nggak kenal, tapi kalau sudah Messi, Ronaldo, radhiyallahu anhu, kenal banget mereka, dipuji, buat omongan lebih dari maulid, udah tiap hari baca manaqibnya. Tapi Nabi Muhammad mereka gak kenal. Kenapa? Gak ada yang kenalin. Mereka dulu Pak, sahabat Nabi ngajarin anak-anaknya yang namanya Rasulullah seperti surat Fatihah. Tiap hari 5 kali mengenalkan mereka, ini Nabi Muhammad, seperti ini akhlaknya, seperti ini panasnya. Makanya ada satu riwayat seorang anak muda yang ingin meninggal di jalan Allah, ingin meninggal atau syahid, di suatu malam izin kepada orang tuanya ikut perang. Pak, saya mau perang. Jangan, kamu masih terlalu muda, umur masih 13 tahun. Pak, saya pengen Pak, jangan sampai nangis Pak, saya pengen Pak, saya ikut perang. Bayangin hadirin, ada nggak di antara kita ini ibu bapak punya anak nangis minta ke masjid, nangis ke pengajian, apalagi jihad? Nggak ada. Anak kita nangis minta PS ya. Anak kita nangis minta beliin mainan dia, tapi anak sahabat nangis minta jihad. Setelah dipikir, ya udah, nggak apa-apa sudah. Bismillah, izinin. Setelah diizinin, berangkatlah perang dengan ayahnya. Ketika mau berangkat, dipeluk ibunya sambil berkata, ya ummi, wahai ibu, sebentar lagi saya akan perang. Bisa jadi saya hidup, bisa jadi saya meninggal. Kalau sampai aku mati dan gugur di jalan perang, ruhku berjumpa dengan ruhnya Rasulullah, apa kau nggak kirim salam kepada Rasulullah, wahai ibu? Nangis ibunya sambil berkata, untuk itukah kau pergi berperang? Iya wahai ibu. Ibu,
engkau sahabat, ayah sahabat, bisa memandang Rasulullah, berjumpa dengan Nabi Muhammad? Saya nggak bisa. Saya cuma diceritain indahnya wajahnya, indahnya akhlaknya. Maka saya rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada jalan perjumpaan kecuali saya mati syahid di jalan Allah. Maka ruhku berjumpa dengan ruhnya Nabi Muhammad. Subhanallah, anak umur 12 tahun pengen mati, cuma pengen ketemu Rasulullah. Nah, anak kita gimana hadirin? Sudahkah kita kenalkan mereka Nabi Muhammad? Sudahkah kita tanamkan dalam hatinya untuk mengidolakan Rasulullah SAW? Malah justru mereka nggak kenal, apalagi mau cinta, kenal aja tidak hadirin. Maka kata Nabi, didik anak kalian cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, didik anak kalian cinta keluarga Nabi. Siapa Sayyidatuna Fatimah Zahra, pemimpin perempuan. Anak kita Masya Allah, Sayyidah Fatimah nggak kenal. Artis-artis yang seumur hidup nggak pernah suci sama Allah kenal. Yang mungkar awatnya kenal. Yang bahkan nggak punya agama kenal, bahkan mengidolakannya. Tapi putri Nabi Muhammad nggak kenal, anak Nabi Muhammad nggak tahu. Rasul mengatakan, didik anak kalian, adibu auladakum, untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad. Yang terakhir, didik anak kalian mencintai Al-Quran. Karena di Quran, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah. Sayyidatina Aisyah ditanya, gimana akhlak Rasulullah? Baca Quran nggak? Ya udah, di Quran itu semua akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi kita cinta Rasulullah, cinta keluarganya, cinta Quran, agar kita tahu akhlaknya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ajarkan anak kita baca Quran. Ajarkan anak kita menghargai Al-Quran. Bahkan kalau bisa menghafal Al-Quran. Ini zaman sudah mulai jauh daripada Quran. Ini saya pernah diundang di satu di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Ya, saya dengar ada suaka marga satwa. Suaka marga satwa yang buat monyet itu loh. Iya, kan ada di kapal itu lihat monyet-monyet. Ini pemerintah Masya Allah ketakutan monyet itu hari tambah hari mulai punah. Orang hutan ini mau punah. Maka sama pemerintah gelontorin dana untuk perkembangbiakan orang hutan. Satu kepala orang hutan itu dananya 150 juta untuk dikembangbiakan. Jadi saya Masya Allah, pemerintah ini Masya Allah, orang hutan habis bingung, ustadz habis gak bingung, ulama habis gak bingung, penghafal Quran sekarang ini mulai habis gak bingung, guru Al-Quran mulai berkurang gak bingung, orang hutan habis bingung, kehabisan monyet bingung, kehabisan ustadz gak bingung. Sampai turun dana 150 juta per kepala. Masya Allah. Sampai ustadz yang di belakang itu mikir, kenapa aku jadi ustadz? Kalau gini jadi orang utang ya. Lumayan 150 juta dananya per bulan. Ustadz, TPG setiap bulan bayar berapa? Digaji berapa? Sekarang Masya Allah, orang ngaji cuma 10.000, 15.000, 20.000, TPG itu cuma 20.000. Pernah naik 30.000 di demo sama ibu-ibu ini. Buat Al-Quran kita sayang, tapi kalau buat yang nggak manfaat kita nggak sayang. Beberapa saat yang lalu, 5-7 tahun yang lalu, ada datang Ronaldo ke Indonesia, bawa bajunya, yang mau foto dengan bajunya Ronaldo, bayar 5 juta. 1.000 orang antri, 5 miliar. Ronaldo dapat uang langsung disumbangkan. Bayangin, pakai bajunya Ronaldo 5 juta, 10 detik pakai baju itu dibayar. Ngaji 20.000 per bulan. Kok
lebih mahal warisan Ronaldo daripada warisan Rasulullah. Kenapa? Karena makanya kata Nabi, "Adbibu ala hubbil Quran." Didik anak kalian mencintai Al-Quran. Kalau sudah nggak cinta Quran, nggak tahu akhlak Rasulullah. Kalau nggak tahu akhlak Rasulullah, nggak akan kenal beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, mari para hadirin dan hadirat, ayo tanamkan, buat majelis. Dulu saya di Malang itu lihat anak muda-muda itu banyak menjadi supporter Arema. Wah, berat jadi supporternya. Saya mikir, ya Allah, supporter Arema itu begitu banyak mencintai Arema. Coba kalau mereka cinta kepada Rasulullah, maka kita buat majelis untuk anak muda, ribuan yang hadir. Mulailah sedikit demi sedikit. Mereka supporter tetap, mereka main bola tetap, tapi mereka di hatinya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan menidolakan yang nggak jelas, idola yang hanya mau mengorbankan jiwa raga kita hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita teladani akhlak Rasulullah. Mari kita teladani perilaku beliau baginda Muhammad agar kita dicintai oleh Allah dan dikumpulkan bersama beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian mempunyai tugas. Tugas kalian adalah memenuhi hati anak kalian cinta kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan cinta kepada Al-Quran. Pendidikan penting, akan tetapi cinta Nabi nomor satu. Cinta keluarganya nomor satu, cinta Al-Quran nomor satu. Nomor satu kan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, agar insya Allah anak-anak kita pintar dan benar, pintar selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa di majelis yang mulia ini, berharap dan memohon kepada Allah agar kelak kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad, agar kelak kita mampu dibanggakan oleh beliau Rasulullah, agar kelak kita nggak dipisahkan oleh beliau baginda Muhammad di barzakh, di yaumul qiyamah, sampai di surga bersama beliau baginda Muhammad SAW. Ya Allah, tambahlah kecintaan di hati kami ini kepada Nabi Muhammad, dan tambahlah kecintaan di hati Nabi Muhammad kepada kami. Allahumma ya Allah, muliakan mata kami kelak memandang wajah beliau baginda Muhammad, muliakan jasad kami untuk berpelukan dengan beliau Rasulullah. Ya Allah, Kau telah janjikan kepada Nabi Muhammad telaga Kautsar untuk Rasulullah menjamu umatnya kelak nanti di hari kiamat. Ya Allah, perkenankan kami untuk hadir bersama beliau Rasulullah, mendapat jamuan langsung dari baginda Muhammad SAW. Ya Allah, jangan Kau haramkan permintaan dan permohonan kami karena maksiat kami, ya Allah, karena kesalahan kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami, ya Allah. Kami sadar hati kami berlumuran dosa, hati kami penuh dengan kotoran hati, ya Allah. Tapi kami berkumpul untuk memperingati Nabi-Mu yang paling mulia, Nabi-Mu yang paling Kau cintai, ya Allah. Karena Nabi Muhammad kabulkan semua permohonan dan doa-doa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kabulkan hajat kami, ya Allah. Jauhkan kami dari musibah, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, ya Allah. Berikan keamanan untuk kami di dunia sampai kelak nanti di akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, para ulama kami beri kesehatan mereka, ya Allah, menyampaikan syariat Nabi Muhammad, menyampaikan tentang keindahan akhlak Nabi Muhammad, ya Allah. Beri sehat mereka dan panjang umur, ya Allah. Para pejabat kami, ya Allah, berikanlah untuk mereka istiqomah untuk mewujudkan setiap negerinya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang sejahtera, negeri yang aman,
dan negeri yang jauh dari kemaksiatan, hingga Kau memberikan ampunan dan rahmat kepada kami ya Allahumma ya Allah. Hidup kami penuh dengan giuran untuk jauh darimu ya Allah. Nafsu kami senantiasa mengajak kami jauh darimu ya Allah. Jadikanlah nafsu kami nafsu yang mutmainnah. Berikan kekuatan kami ya Allah untuk memerangi hawa nafsu kami. Beri kekuatan kami untuk memerangi godaan para syaitanir rajim ya Allah. Allahumma ya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat kemuliaan Rasulullah Muhammad, berkat keindahan Nabi Muhammad, kabulkan semua harapan kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak-anak kami, turunan kami, anak-anak yang saleh-salehah, pemimpin-pemimpin kami, jadikanlah pemimpin yang saleh-salehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.